Assalamualaikum, kali ini saya akan membaca makalah tentang FASDU. Silahkan yang berminat bisa disimak untuk mengisi waktu kosong. FASDU merupakan metodologi pengobatan kedokteran timur. Ya, perkembangan dunia kedokteran senantiasa berkembang progresif seiring perkembangan ilmu dan teknologi yang canggih. Dalam pemeriksaan diagnostik X-ray, ultrasonografi, CT scan, komputer tomografi, MRI, endoskopi yang memungkinkan mampu mendeteksi organ dan sistem mendekati detail lebih objektif, demikian juga di bidang lainnya. Patut disyukuri perkembangan tersebut, walau sebagian tindakan kedokteran harga menjadi selangit dan obat-obat kimia menyiksa efek samping yang cukup berat juga. Kondisi seperti ini perlu ada jalan lain atau solusi untuk menyempurnakan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Hal yang sangat membahagiakan dan memberi harapan untuk terciptanya upaya di atas adalah pengobatan warisan leluhur yang telah teruji ribuan tahun secara empiris, terbukti masih relevan dan mampu menjadi solusi. Bahkan sebagian metodologi diadopsi kembali untuk menyelesaikan masalah kesehatan seperti halnya flebotomi yang awalnya oleh kedokteran barat hanya digunakan untuk pemeriksaan darah. Beberapa rumah sakit sudah menjadikan terapi. Hal itu juga kini dikenal dengan nama FASDU, pengobatan lintah, maggot belatung, demikian juga akupuntur. Yang semua metode tersebut kita kenal saat ini dengan kedokteran timur TCM, Tibu Nabawi, tradisional Cina Medicine. Ya. Dalam pendekatan dan penerapan memiliki fisiologi dan penegakan diagnosis yang berbeda dengan kedokteran barat. Kedokteran barat pendekatannya dengan mikro, detail, dan kedokteran timur secara makro, general, umum. Melihat tubuh adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dengan lingkungan dan sekitar alam, dengan pergaulan sekitar, dengan ilmu pengetahuan dan keyakinan, dan dengan seluruh aspek yang mempengaruhi kehidupan. Dengan bahasa yang simpel dan derajat kesehatan seseorang tergantung dari kemampuan melakukan harmonisasi dengan hal tersebut di atas. Dalam sebuah tindakan atau treatment dalam kedokteran timur akan mendapatkan hal yang optimal apabila senantiasa analisa dan diagnosa dilakukan secara benar dan teliti. Dalam kaidah kedokteran timur ada 4 cara penegakan diagnosa dalam pembentukan sindroma yang akan dijadikan dasar sebuah treatment, yaitu yang dikenal dengan singkatan LIDETARA. LIDETARA, kepanjangan lihat, dengar, tanya, dan raba. LIDETARA. Lihat, pengamatan yang ditujukan untuk mengumpulkan data dari pengamatan yang didapat dari melihat sen atau ekspresi pasien, warna muka, kepucatan, sorot mata, serta gerakan pasien, serta pengamatan lidah. Dengar, dengan mendengar suara pasien baik lantang tidaknya, bersemangat atau tidaknya, intonasi, maka ada asumsi yang diakumulasi bersama dengan pengamatan untuk dikonfirmasi melihat keselarasan penilaian terhadap sindroma yang kita prasangkakan. Tanya, anamnesis mengklarifikasi keluhan-keluhan yang terkait dengan 12 organ padat berongga melalui wawancara serta keluhan yang dirasakan pasien. Raba, meraba tempat keluhan untuk melihat jenis dan karakter keluhan. Palpasi nadi untuk melihat jenis sindrom dan sindroma penyakit serta melihat letak penyakit. Semua di atas sangat ideal sekali jika mampu dilakukan sebelum melakukan treatment. Yang sangat wajib dan tidak boleh dilewatkan ketika hendak melakukan FASDU adalah melihat kekuatan darah pasien, dan itu sangat efektif melalui palpasi nadi. Fungsi palpasi nadi meninjau lokasi penyakit di piau permukaan atau di dalam. Biasanya nadi yang VV mengambang menandakan penyakit masih di piau permukaan, sedangkan nadi jen menandakan penyakit sudah berada di B. Melihat sifat penyakit panas atau dingin, Hi lemah atau Si kuat. Sindrom Si umumnya menandakan adanya pertikan Chongqi daya tahan, Si patogen kuat. Sedangkan daya tahan yang lemah menyebabkan sindrom Hi. Nadi kuat umumnya menandakan sindrom kuat, sebaliknya nadi lemah menandakan sindrom Hi. Palpasi nadi bersignifikasi dalam memantau perkembangan penyakit yang memperkirakan prognosa penyakit. Mendiagnosa kekuatan darah, semakin kuat nadi semakin
kuat darah. Semakin kuat nadi, semakin kuat jantung. Nadi lemah menggambarkan juga lemahnya darah dan energi serta jantung. Karena yang memompa nadi atau darah adalah jantung. Seperti itu. Terus ini diagramnya seperti ini. Cara asesmennya. Kaidah utama dalam pengobatan timur adalah menjaga keseimbangan dengan mengharmonisasi unsur yang berbeda berseberangan berlawanan karena sebuah sunatullah untuk berkelangsungan kehidupan. Unsur keseimbangan dua sisi yang berbeda sebuah sunatullah tadi ada kedokteran timur TCM disebut dan yin dan yang. Adapun ayat yang menunjukkan keseimbangan al-muluk. Berikut konsep keseimbangan yin dan yang. Yin zan se tian di si dao ye hukum alam. Wan wu zin dan segala sesuatu mengikuti hukum tersebut. Kesimpulan segala sesuatu di alam ini dibentuk, lahir, bergerak, berkembang, dan berubah dalam dorongan bimbingan, berpengaruh sebab yin yang saling bertentangan, yin yang saling mengandalkan, yin yang saling membutuhkan, yin yang saling menarik, yin yang dapat berubah dari satu pihak ke pihak lawannya. Hukum-hukum yin yang ya. Hukum-hukum berpasangan yin yang, hukum keseimbangan, hukum sebab akibat, hukum relativitas selalu berubah secara dinamis sesuai sudut pandang. Hukum mutlak dan tidak mutlak, hukum berbeda atau bertolak belakang tapi saling membentuk kesatuan. Hukum saling mendasari, saling tergantung dan saling menarik. Yin yang saling bertentangan, laki, perempuan, suami istri, lembah bukit, menangis gembira, takut marah. Yin yang saling mengandalkan, penguapan sama dengan hujan. Yin yang saling mengarik, yang kuat menindas yang lemah. Yin yang dapat berubah dari satu pihak ke pihak lain. Demikian juga yang dapat berubah menjadi yin apabila bertambah atau berkurang. Yin dan yang merupakan bentuk perubahan kuantitatif. Bila berubah di antara dapat merupakan perubahan kuantitatif.